Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Hadis yang kedua dari kitab hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami duduk, yakni para sahabat, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba ittala'a alaina rajulun, datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, yang tidak nampak darinya bekas dari perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian perawi berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh, kami heran, dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkannya. Qala fa-akhbirni 'anil iman, kemudian dia bertanya kembali, fa-akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala sadaqta, kemudian laki-laki itu mengatakan kembali, qala sadaqta, engkau benar. Qala, kemudian bertanya kembali, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu seakan-akan beribadah melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kemudian dia bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il,
seseorang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dibandingkan dengan orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an talidal amatu rabbataha, apabila seorang budak wanita melahirkan tuannya, wa antara al-hufah al-urah al-alah ri'a asya', dan apabila engkau melihat mereka tidak beralas kaki, tidak pula berpakaian, yang fakir, miskin, ri'a asya', menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam bangunan. Qala thumma talaqa falabistu maliya. Kemudian laki-laki itu pergi, falabistu maliya, dan aku masih diam dalam cukup yang lama. Thumma qala li ya Umar, dan Nabi SAW berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang mulia ini memiliki banyak sekali faidah. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis Sunnah, induk agama. Karena di dalamnya disebutkan pokok-pokok agama. Disebutkan Islam, disebutkan tentang iman, dan disebutkan pula tentang ihsan. Kemudian faidah yang kedua, perbedaan antara Islam dan iman apabila disebutkan secara bersamaan atau keduanya disebutkan, maka Islam bermakna amal lahiriah, amal anggota badan seperti sholat, zakat, puasa. Adapun iman adalah amal batiniyah, amalan-amalan hati seperti keimanan kepada Allah, para malaikat, hari akhir. Namun apabila Islam dan iman ini disebutkan secara terpisah, yakni hanya disebutkan salah satunya saja, maka maknanya mencakup amal lahiriah dan amal batiniyah. Seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Di dalam ayat yang mulia ini hanya disebutkan Islam. Maka makna Islam di sini bermakna amal lahiriah, amal anggota badan, dan amal batiniyah, amal-amalan hati. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya tingkatan tertinggi muamalah seorang hamba kepada Rabb-nya adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Apa yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya? Maksudnya adalah seakan-akan engkau melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang engkau perhatikan pengaruhnya sifat-sifat Allah tersebut kepada makhluk. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Namun apabila engkau tidak mampu beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, yakni melihat sifat-sifat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
menyaksikanmu. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil pula dalam hadis ini, bahwasanya malaikat dapat berwujud seperti wujud manusia. Sebagaimana yang diceritakan di hadis ini, bahwasanya seorang laki-laki yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril. Kemudian faidah yang bisa kita ambil pula, husnul adab. Selayaknya seorang talabul ilmi, penuntut ilmu, dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia, baik ketika di majelis ilmu atau ketika dia berada di hadapan al-muallim, berada di hadapan gurunya. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya hari kiamat kedatangannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan hari kiamat memiliki tanda-tanda. Dan di antara tanda-tanda yang disebutkan di dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalidal ama rabbataha." Ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa yang dimaksud dengan seorang budak wanita melahirkan tuannya? Di antara makna yang dimaksud perkataan Nabi SAW ini, kata para ulama, kathratul uquq, yaitu tersebarnya kedurhakaan terhadap orang tua, sehingga seorang anak menjadikan orang tua layaknya pembantu. Demikian faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.